وأصحابه وذريته أجمعين أما بعد قال الله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة. Al-Hadis kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedekatnya para ahli, sedekatnya ulama, para asatidz, para sepuh, para masyarakat dan jamaah salat Nabi sesani-sani sedekatnya Allah Subhanahu wa taala. Awalan yang kita akan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sore mangken bertentang Allah Taala akan lebih dengan semonje di masjid dalam usaha atau perlakuan semonje di sholat. Kalau bicara saya akan kasih saran manusia sekali molje di mereka baginda Rasulullah Muhammad SAW di mereka kalau benar saja. Hadirin saya memuji Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama negara Allah Taala mereka belum menasihkan orang menjaga sholat berjamaah di awal waktu di mana akan dimandangkan itu tidak masjid kalau berjamaah, maka hadis Allah Taala menasihkan oleh jaminan masuk surga langsung saja mereka Allah Subhanahu. Sebaliknya hadis Allah Taala mengenai berdasarkan manusia melalaikan. Dan mereka saya tak lantang Pak, yang diperhitungkan orang Islam Pak. Mana orang kafir tak masuk perhitungan mereka. Orang kafir mereka tak ingin Islam. Orang kafir mereka pokoknya mati sebelum orang kafir awalan sampai akhiran akhir itu pada orang sekarang orang talaki dalam sisaan ini. Jadi mereka tak orang iman, orang Islam. Orang yang melalaikan sholat, molor-molor waktu, nama zuhur, para asar para maghrib, esal dan esal para sabtu dan sebagainya, maka orang akad mereka pakai paling jaminan sama Allah Subhanahu. Masya Allah. Guna ulama imai akal kata doa. Tapi ketentuan yakin pasti menambil orang tadi. Kenapa? Anti kalimat la ilaha illallah ini apapun dijamin suatu pasti dijamin suatu. Di masalah masuknya ada urusan perhitungan belakang sampai menabi orang mereka akhir hayat akhir audit mereka lesan saya terakhir mereka semua yang keluar mereka kalimat la ilaha illallah pasti masuk surga. Menuju kubur dapat nikmat kubur, di yaumil hisab dapat ringan, lewat sirat akan sepertilah. Nalika orang mengakhiri hidupnya dengan kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Menabi orang mereka andi kalimat la ilaha illallah pasti andi mereka, maka wajib surga. Waktona belum. Antara apa? Di menabi Indonesia itu kan mayoritas Islam kan. Catatan statistik mereka Indonesia dapat mangkel mereka 87% Islam. Menambilan Pulau Sampai PSD ini kan 98% Islam. Maka jadi 87%. Tapi mereka tahu mereka beri masalah atau enggak Indonesia satu orang Islam mas bingung murtad itu, murtad beda. Tahun 1980-an banyak murtad. Dan Pulau Toman keluar Pak Polare ke daerah Jogja, Gunung Kidul, ngeri ya. Itu saran pertama sekali usaha pemurtadan orang Islam. Itu di daerah Gunung Kidul. Itu kantor ke masjid tadi, laut Roma, laut masjid masjidnya orang Kristen lah. Di orang Islam itu kan beramah-amah seluruh Kita makan Wonosari.
Nah, Kecamatan Wonosari di Kabupaten Gunung. Ternyata apa Pak? Ini kan kereta sekodi Pak. Kereta Nabi Kodan orang masuk Kristen kan paling dunia kenapa kan? Ada Pak, ini kan bohong. Saya paling kakanan nyaman, paling kelambi pun tidak masuk Kristen Pak. Mun mari masuk Kristen Pak, boleh nabi Pak. Oh bukan. Mun asal ngarek ngono iki pantun nek Pak. Guru di acara Natal, acara Paskah kok keren Pak, paling bagian maksudnya. Salah Pak. Mesti perlu dikasih tepan napa silaturahmi jauh kan antara mau ambil itu. Yang menang dia Pak monggo gitu. Monggo. Pas keluar mata Pak. Sedikit Pak. Ternyata kira kan beribu situ mereka maaf ya. Nah, kalau saya muslim, kalau saudara saya ini non muslim, tak rampung Pak. Kau mana lagi jubuk Pak? Kalau dari serap bisa. Dengan di lantai tanah. Pas betul tak rampung Pak dengan ini model Pak. Tak rampung Pak. Tidak menarik Pak. Tak menarik sekali. Oh, boleh kata tak rampung. Asli kan. Saya mana kelambinan itu tombang capek kan. Iku lho kok itu om kuda. Jadi dunia kan yang salah. Akhirnya masya Allah betah kafir ini sampai akhirat jumlah boleh. Tapi alhamdulillah 1980 banyak pemurtadan, 1990 itu banyak organisasi menangani banyak sebelumnya. Tapi di sana sudah terlanjur berdiri rumah sakit besar, Bethesda, rumah sakit besar. Maka Santo Paulus, Santo Petrus, ya kan. Kita pun nggak karena ibadah orang tandi, SMA boleh kan. Anak-anak sekolah lagi, sakit, lagi gratis ya. Jadi mau masuk Kristen pun nggak ekorot. Karena apa Pak? Mun orang Kristen ya Pak, mun orang Kristen ya, mun berarti Kristen wajib memberikan hartanya 10% dari penghasilan tiap minggu. Ya. Jadi mun saya miskin kan nyaman. Maka di zaman saya Ta'ala, udah sarang kajian sedikit, jadi orang beriman ini masih aku, masih raja dari Allah Ta'ala. Ini masih aku, masih raja. Maka hari ini saya Allah Subhanahu wa taala nikmat pertama mereka kenal lagi kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka jaminan dari Allah. Maka usaha tadi apa meningkatkan amal soleh pertama mereka apa sholat di awal waktu di masjid di mana anda di mana. Insyaallah. Menghadiri sama Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang paling bagus dalam keadaan berbentuk ini Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sunnah Rasul. Sunnah Rasulullah ini bagi mau berdasarnya main dari ulama. Napa sunnah surah. Surah itu penampilan Pak. Nah, surah itu penampilan. Beda sirah perjalanan hidup Rasulullah. Dan beda sariro. Sariro itu kerisauan. Surahnya apa Pak? Penampilan Rasulullah. Rasulullah itu Pak, kenapa? Pelihara jenggot, memotong kumis. Di pasokan paling pertama saya kini kan berenang hotel. Saya lainnya kan polos negara. Enggak Rasulullah. Ini tampilan Pak. Rasulullah itu rambutnya sepundak. Ini tampilan Rasulullah. Rasulullah itu memakai celak. Untuk rambut Indonesia orang laki yang dicelak mas. Bencong. Jangan mau ambil jenguk kotak ini kan jadi. Pokoknya berbeda. Sunnahnya, artinya apa? Ketika kita menjalani agama ini, sekecil apapun pasti dapat ujian.
pasti dapat puji. Ini sunnah surah, penampilan. Rasulullah menggunakan imamah. Nah, imamah itu apa? Kain yang diberikan di kepala. Rasulullah memakai ridha itu yang di pundak, baik kanan atau kiri. Kemudian Rasulullah pernah Pak pakai baju berwarna merah, jubah. Tapi kainnya itu kain dari Bahrain, Pak. Katanya merahnya PDI. merah hati garis-garis seperti itu. Pernah dipakai ketika Idul Fitri, sahabat berkomentar, tidak ada manusia setampan Rasulullah ketika memakai kainnya. Mereka. Ini adalah surah tampilan Rasulullah. Kemudian Rasulullah ini penampilannya apalagi rambutnya sekian, hidungnya mancung, posturnya tidak terlalu tinggi, tidak terlalu pendek. Itu Rasulullah. Ini surah. Nah, surah ini bisa ditiru Pak, ada yang tidak bisa ditiru Pak. Nah, kalau jubah putih berusaha pakai demi haji ngambil jubah putih. Niat nyari orang pada Rasulullah. Udah boleh Pak komentar. Mereka boleh beri ke saya online mereka. Waktu kuliah. Ron, Rasulullah itu badannya tampan Ron. Enggak Ron. Jadi kalau piara jenggot ganteng. Kayak kamu pendek kayak begini piara jenggot itu gimana? Kanca kuliah. Bisa jawab, Rasulullah ganteng ya? Iya, supaya saya ketularan gantengnya Rasulullah. Jadi tak boleh pikiran ya. Boleh, yang penting boleh Pak nalikan haji Pak, nalikan haji. Wah, sampai ini pendek-pendek apa ini pikiran jenggot, repot ini kayak orang apa Pak? Ternyata apa? Ternyata nggak bisa, kulen kayak aku Pak benarnya Pak. Aku ternyata. Seorang orang Indonesia kita tak percaya aja Pak. Begitu ketemu langsung orang Arab, langsung aku. Kenapa Pak? Begitu pula datang ke imigrasi mereka. Dulu mereka selain nanti seragam haji saya bernama agak dijajal itu Pak. Dulu nanti jubah, tapi waktu bilang haji nanti jubah. Pertanyaan pertama imigrasi kan, lestari coba kan? Hal antara hadromi. Lu kan, berarti aku besar mereka. Orang Indonesia yang kata tahu mana antara keluar negeri, kita tahu model aku itu orang apa. Yang kepun orang ini pandai mau bujung tak pantas sendiri Arab ini. Ternyata Pak, membeli orang pandai yang aku lebih lagi Pak. Makanan nyonglet, abuk dalam ini mau bujung Pak. Ternyata Arab, Hadramaut, Arab Yaman. Tore Oladin tak langkung postura mau apa Habib Umar Al-Hafid kan tak pakai teki tidak bisa. Ternyata dengkul tepang di Mekah katanya tabinya orang Hadramaut orang Yaman kan kene. Sejarahnya kalau orang Mesir periksaan ini kagak aja. Orang Mesir kerja kotak-kotak jenis tak apa. Mun orang Yaman orang Hadramaut ini ada yang guna. Itu mau orang tak tahu mengantar ke seluruh dunia ini pas gampang mencela, tak pantas. Orang Hadramaut ini kayak mau bujeng buka, mau tak mau bujeng bu, tak enak apa tuh orang Hadramaut sih, tak tahu mana ngaji. Terus kan, biar aja, bisa ditiru. Tapi kalau posturnya Rasulullah tidak bisa ditiru. Kok terus katanya ulama Rasulullah itu kalau berkumpul sama orang yang pendek tidak pernah mesti lebih tinggi. Tapi kalau berkumpul sama orang yang tinggi dia tidak akan terlalu pendek. Jadi kan, termasuk mujizat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ini tidak bisa ditiru. Rambut sekian bisa ditiru Pak. Nah, jadi Mas Harto mau kuliah ya masih kuliah kan? Ya rambut sekian. Niatnya apa? Menghidupkan sunnah. Boleh itu. Ya rambut panjang. Bukan karena ikut trennya artis Pak, ya tak legendaris itu Pak. Piara jenggot kenapa? Karena dami piara jenggot. Penyanyi gitu. Dulu kan pernah. Kalau dia tak legendaris. Orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah dapat jaminan ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i. Orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah. Terus Pak nyaman Odi ya Pak.
kode terus Pak. Akan mendapat kecintaan Allah. Orang yang dapat kecintaan Allah dia akan masuk surga bersama Rasulullah SAW. Masuk surga merupakan kenikmatan nama oleh ashabul Rasulullah. Mereka diminta bahasa ulama. Tapi kenapa caranya manusia kita bisa memasuki surga bersama Rasul? Karena mati fil jannah. Ternyata apa? Beda tafsir yang mengatakan sendiri. Rasulullah itu Pak menunggu umatnya di Sirat. Yang selamat dia ajak masuk surga bersama. Saya tafsir hadis lain, Rasulullah itu akan mendatangi surga-surganya orang yang ketika di dunia menghidupkan sunnah, sunnahnya hidup dalam kehidupan sehari 24 jam, langsung era dunia sekarang. Rasulullah bertamu di surga kita. Surganya Rasul gimana? Paling tinggi Pak. Surganya para nabi sudah paling tinggi. Tapi Rasulullah berkenankan dihadir yang kepada orang-orang yang menghidupkan sunnah Rasulullah SAW. Termasuk sholat berjamaah. Baik kepada tetangga ini juga sunnah. Baca Quran istiqomah juga sunnah. Cuma yang bisa lengket 24 jam sunnah itu ya jenggot ini. Mau masuk Quran bisa sampai sehari semalam masuk Quran. Tak mampu waktu asar itu sudah kalah. Sholat sunnah kan bisa 24 jam sholat sunnah. Tidak mampu Pak. Terawih beri telur ekor terus cepet Pak bisa 15 menit. Kenapa boleh sampai sholat sunnah sehari semalam? Tapi kalau kita piara jenggot, niat menghidupkan sunnah, maka 24 jam kita dapat pahala. Insya Allah lagi berion Pak. Berionnya itu Pak yang dapat pahala. Insya Allah Pak. Pak teman-teman menyalakan Pak. Waduh, sangkanya berangkat ke masjid. Sangkah menabi benar dapat nilainya tinggi. Insya Allah Pak. Itu surah. Yang kedua Pak, sunnah sirah perjalanannya Rasulullah. Apa ini? Rasulullah SAW perjalanan hidupnya Bapak berkah. Mengajak orang taat kepada Allah Subhanahu, mengajak baik, mengajak cara baik. Rasulullah hidup bersama istrinya. Ya. Bagaimana beliau itu maaf Pak? Kan di ayat itu kan boleh ya Pak memukul istri Pak. Makanya kalau ada istri khusus itu Pak pertama ini enak. Muntakun. Tak bisa tak pasal. Muntakun sama. Ayat mereka saya Rasulullah. Tapi Rasulullah rajin sekali. Tak mau sekali situ itu. Kenapa boleh itu? Atau masalah. Ini namanya sirah Nabi Muhammad. Perjalanan umat dari mulus rumah tangga. Mula Pak meja seketika. Aceng gendul. Masa ada aceng gendul. Ini sirah Nabi. Perjalanan hidup bersama tetangga kayak apa, bersama rumah tangga kayak apa. Dan yang lebih penting Pak ini, apa ini? Sariro itu apa Pak? Fikir Rasulullah dan tulisan Rasul. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Nah, harisun 'alaikum bil mu'minina. Hatinya Rasulullah itu selalu menginginkan siapa yang ditemui itu jadi orang itu. Hatta ini orang kafir apapun. Ya, betul kalau sebut merah. Ketika ada jenazah lewat Rasulullah itu berdiri. Maka sunnah kalau ada jenazah kita berdiri. Kalau tidak bisa mengirimkan kita berdiri. Di tengah embong kalau kita papasan kita berhenti. Kendaraan berdiri. Pun mobilan Pak, pun tak usah keluar dari mobil Pak. Cuma sepeda motor minggir Pak. Kita berdiri di sini. Walaupun jenazahnya orang kafir.
Ternyata kenapa saya kepikir Rasulullah? Ya Rasulullah, ini kan jenazah orang Yahudi. Iya, saya kepikir begitu. Kok tahu orang Yahudi? Saya kepikir begitu. Kok kita simpan entar ke orang ini? Sendiri. Insya Allah. Lemah. Nah, apa-apa sesama Islam. Itu sampai ke tetangga orang-orang ibadah ke masjid. Sambil cuma anak musik pakai ke masjid. Akan ngomong seleka. Pas ngocok lah. Wedding sambil Jumat bisa. Pak, siapa yang oleh Jumat atau oleh ampun. Tak usah sendiri, insya Allah tapi dengan kasih sayang, insya Allah dengan kerisauan tidak. Sehingga apa? Nah, karena berdesitung kepala suku Pak, kepala kabilah hadir terus. Memang lagi kafir. Imamnya Rasulullah ke lepas di antara kita di tangannya. Oh, saya bilang, ya Rasulullah, maka dia benar Rasulullah untuk dia perintah dari Allah Taala. Kenapa memperlakukan orang sebagaimana kedudukannya? Dia di kaumnya dihormati, maka saya juga harus hormati sendiri. Pas mereka orang yang kata ya Muhammad, anta syahadu an la ilaha illallah wa annaka Muhammad Rasulullah. Hanya dengan itu langsung. Wahai Muhammad, kalau gitu saya mengatakan saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan kamu adalah nabinya Allah Subhanahu. Langsung. Benar oleh Pak Jejun sana. Ini kerisauannya Rasulullah. Dengan risau tapi berani korban. Saya sekolah lain akan saya dengan merasa jatuh cinta, maka siap berkorban. Karena merasa jatuh cinta. Lirikan pertama, lirikan kedua, saling lirik. Awas saya jangan lirik lagi. Lihat lagi, alhamdulillah. Rela berkorban. Demikian Rasulullah dari kisah hati. Rasulullah itu Pak, ternyata punya apa istilahnya? Kenal seorang wanita Yahudi tua buta lagi Pak. Setiap hari Rasulullah datangi orang ini Pak, disuapi, makanya disuapi. Disuapi makanan dikasihkan ke orang ini. Yang disuruh mandi saya tidak dibakar selalu Pak itu. Tapi selesai disuapi ini Pak, tetap naik dulu bisa. Pas ngocak bagus gendut dari orang. Saya nggak semak Muhammad. Muhammad itu tukang sihir. Muhammad itu tak dengar. Muhammad orang gendeng. Sampai akhir hayatnya Rasulullah Pak. Bayangkan Pak. Oh nggak didapat oleh Rasulullah. Hebatnya Rasulullah. Terus dari Rasulullah saya Pak, maka saya bin Abu Bakar mereka ragu orang mereka Pak. Dulun boleh, dulun kan bicara. Nah, saya bin Abu Bakar langsung komentar. Sampai lagi bagi orang saya biasa datang ke pulau saya dulun pulau. Mau nih sampai sabut biasa. Nah, kita paling ke pulau ini kan marek mama pas jadi alas dulu nggak mungkin. Sampai dikasih. Oh, sini. Tak langsung si aku sampai mau polisi. Mulai katakan. Loh, siapa nih kan? Mereka yang mana Muhammad saya cale sampai mulai adulan bisa. Oh, kan tadi kisah nama Muhammad. Maka mereka kata asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah. Sudah tua itu baru kasih dakwah. Konsepku. Akhirnya kerisauannya yang muncul. Dan tentu saja Pak, kalau Rasulullah langsung dibimbing oleh wahyu. Tidak mungkin salah. Kenapa kok tidak didakwah itu tidak mungkin salah. Tidak mungkin salah. Maka ini penting Pak, kita ada surau. Kita boleh penampilan Pak, penampilan. Tapi diikuti juga dengan gaya hidup yang benar. Aduh Pak, asorban, trek menteng telok Pak, mudah-mudahan Pak, kalau ini. Oh jadi bisa tuh kayak begini ya.
lampu merah diterabas. Ya Allah, ini sunnahnya oke, tapi pas sironya nggak jalan itu, ini nggak jalan, ini pasti difitnah. Lalu lagi, maka kita bagaimana kita sholat berjamaah, baca Quran, baik kepada tetangga, memuliakan bapak ibu kita, masya Allah. Kita jangan pernah merasa lebih bapak ibu kita, ya. Wala taqullahuma ufin wala tanharhum. Kepada orang tua jangan pernah mengatakan uf. Ya, uf itu bahasa Arabnya itu. Wala tanharhum, jangan memukasi. Ini kata orang. Sahabat tanya, ya Rasulullah, bapakku kafir, ibuku kafir ya. Kamu tetap berakhlak baik sama dia. Kecuali kamu diajak untuk kafir lagi, diajak untuk menyembah selain Allah, boleh. Ini ajaran Islam. Insya Allah, Pak. Insya Allah. Tapi nanti karena tak langsung, Pak. Ya, Pak, mulai terlambat, jerotak, yang 10, Pak, emang 10, 20 ada orang. Allah masih berikan kesempatan. Ya, hebatnya Allah Ta'ala berjaya bisa masih berikan kesempatan. Bagaimana caranya? Satu, semua yang mendoakan, Pak. Semua yang mendoakan, kirim Fatihah, ayat. Yang kedua apa, Pak? Kita menjaga hubungan baik dengan teman-teman bapak ibu kita. Kalau kita punya rezeki, kita pilih apa, membeli apa, bentuk atau apa. Menjaga hubungan baik. Itu kita dihitung jadi anak soleh, walaupun dulunya jelekah maupun dihitung jadi anak soleh. Apalagi sedekahnya kamu, hadiah nanti, sedekah hari populer, sedekah apa dulu, sedekah ibu gurunya. Ini akan dihitung anak soleh, Pak, walaupun dulunya dia berkah. Kalau Pak, dalam Islam tidak ada keputusasaan. Semua ada kebaikan Allah suka. Demikian pula orang yang bertobat dari dosa-dosanya, Pak, Allah sangat gembira, bahkan Allah tertawa. Sangat senang sekali menerima tobatnya orang yang dulunya berdosa. Sehingga ketika Allah sangat suka itu, orang yang apa ini? Orang yang sangat suka ini akan mendapat kecintaannya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, Pak. Melan apa hadiah, salah satu hadiah terbesar itu ada sahabat, Pak, tidak pernah sholat, tidak pernah zakat, tidak pernah puasa, tapi langsung masuk surga. Gara-gara begitu langsung bersyahadat di hadapan Rasulullah, langsung berangkat fisabilillah, mati syahid. Belum ada sholat. Sholat zuhur belum nyampe, sholat asar belum nyampe, dan puasa sudah tahun yang lalu. Inilah Islam, inilah agungnya kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka hadirin semua, jika Allah Subhanahu wa taala sederhana amalan kalau berikhlas pasti namun ngamri dengan Allah Ta'ala, namun ngamri dengan Allah Ta'ala. Kenapa sampai sholat berjamaah? Apa minta Allah Ta'ala? Kenapa sampai nanti harum-haruman ke masjid? Kenapa untuk mencari ridhonya Allah Ta'ala? Disunahkan, Pak, ke masjid pakai harum-haruman, ke masjid pakai baju yang bagus. Ini diperintahkan. Insyaallah, Pak. Insyaallah. Kalau di masjid melarang, Pak. Entar kalau mana kepala sekolah, Pak, misalnya bernama terasa itu, bukan tempat. Entar ke masjid. Ini sombong. Kita Masya Allah. Maka perlu ajar dan berbeda. Kalau berikhlas seperti kalau berikhlas, menunjukkan mereka usaha pagi dan walaupun bisa sholat berjamaah, juga ngajak orang lain kami sholat berjamaah. Insyaallah. Ini tak usah ceramain, Pak. Menabi kuat apa ceramah ya dengan atau menjadi pun di sini tuh. Akhir orang pas sedih tahu. Mungkin bersama kalau ayo non, kita berjalan kalau kita makan ya. Tiap mau intinya insyaallah ya. Insyaallah lagi ibadah dan mengajak orang lain untuk ibadah kepada Allah. Hadirin semesta Allah, alhamdulillah terus rombongan kita makin bertambahan Pak Sito Goreng. Bapak-bapak berikut anteng ya Pak Abu, Pak Imin, jadi makin orang yang teman. Orang teman mereka Pak, hebat Pak Bi. Mereka bermodel mereka dua mereka tidak.
Jika Pak Haji Usman Salim ini kan anyar juga, tak teman keluaran sekali Pak. Meskipun lanjutnya kan, bisa Pak Lupa, stroke mulai tahun 2000. Allahu Akbar. Petugas DKM loh Nabi Allah. Masya Allah, ini aktif mereka Pak keluar. Nabi selama stroke mereka Nabi muncul tak koman di sepeda motor. Mungkin pas beli kendaraan mobil, alhamdulillah Pak Muhammad kebakaran. Presiden mereka Pak Timin, bisa Pak Timin. Alhamdulillah. Jadi tak langsung mereka, mau bayar subuh, bayar maghrib, horong Pak. Bayar doa, taklim duhur, taklim asar, horong mereka. Baru merasakan sekarang tasilan ayar Pak ini kata. Guru mangke tidak merasakan, akasnya mereka. Mengurusi orang-orang baru. Luar biasa, baru banget. Ajar, anak pada ajar tapi biasanya akan kalau kaleh, guru mereka akan bukaleh Pak. Gimana sih sama? Pokoknya luar biasa, luar biasa. Hari Jumat Ta'ala laku daripada saat ini pagi rombongan insya Allah bakal ada Selasa pagi sampai kita masuk di sini karena ini ada siswa dua siswa satu lulusan SMA, satu siswa kelas 3 SMA. Liburan kita ajak untuk keluar dan alhamdulillah kami sendiri alhamdulillah praktis di pagi kami memulai sekarang kerja di perumahan saya. Di murid-murid pelajar untuk ajak kemarin semuanya itu murid saya di SMA 1 itu untuk diajak keluar 3 hari. Allah berangkatkan satu ini ayahnya kita kepolisian tadi. Kita kepolisian dan termasuk ya ayahnya itu nyapok dan pula untuk murid saya itu pun selama 3 tahun tidak pernah saya ajar. Jadi kita kompoi murid. Kompoi murid. Jadi hari ini saya mengucapkan Allah Subhanahu Wa Taala kalau kita usaha Allah akan berikan. Mungkin kemarin itu yang saya ajak itu lebih dari sekitar 20 orang lebih. Teman-teman yang lama saya kasih pelatihan juga hari Rabu yang lalu saya nyampe dari Kamis keliling di Sampang, kemudian hari Jumat itu hari Jumat saya ada acara ketetapan dan seterusnya. Banyak sudah saya datang di sini. Allah berangkatkan 6 orang. Oke, doa kita boleh saling istiqomah sama Allah Subhanahu Wa Taala. Usaha dakwah mereka atau usaha atas ramok, usaha akar, usaha ramok. Nyaman mereka tak pakai, tak pakai eolatin sama. Saya biasa eolatin kan dua. Hipocek, betul, mana sih? Kompor. Dia tak akar enggak? Akarnya jarang diperhatikan. Tapi kalau usaha atau pohon tanpa akar tidak akan ada. Ini sudah terbukti Pak. Saya alhamdulillah di bulan ngirim rombongan kita mulai tahun 92. Saya tahu betul bagaimana suasana Islam di Indonesia. Suasana Islam di Indonesia seluruh. Saya 92 itu sudah pernah keluar ke Lampung, sudah pernah keluar ke Sulawesi, ke Bali 2 kali, ke Sumatera, Jambi, Pekanbaru, Padang. Tapi waktu itu sudah banyak masjid yang ramai. Yang paling saya paling luar biasa itu 97 Pak, saya keluar di Lampung. Masjid itu banyak, sepi. Dan waktu itu kita dapat musik. Wah, 97 itu Pak, sumur-sumur di Lampung itu kering semua. Rawa-rawa di Lampung itu kering semua. 97 waktu itu Pak. Banyak ujian musibah sosial sampai seperti itu. Waktu itu dengan rombongan oleh markas dunia Indonesia semua ada tapi keluar jangan ada yang di rumah. Alhamdulillah sekarang ini masjid di mana-mana makmur Pak. Tidak dimana-mana. Sampang ini Pak, masjid yang belum dalam tanda Allah Taala belum sampai ngangkat itu hanya 1 yang sering dikatakan. Selebihnya sekarang ini kalau maghrib itu sudah 1 sopir. Tapi ada masjid tak sampai sekarang maghrib itu hanya 5 orang. Masjid lebih luas ya. Kalau dalamnya masjid luar semua. Ini kalau maghrib isi 5. Kalau subuh udah 3, 2. Ini masih ada. Ini kan termasuk tugas dari masjid. Kantinnya laksanakan. Tak langsung. Pola kala bersilaturahmi panjenengan tidak izin. Yang adakah Allah mengatur.
Saya cerita sedikit karena ini baik Pak Sahabat. Masjid Dirokok itu dulu yang ada itu Pak Sono. Yang ada dia, yang komat dia, yang sholat dia. Satu orang. Terus kalau udah terima rombongan, alhamdulillah menabi mereka sesok lebih, masih ada lebih. Seperti itu. Ternyata apa? Takut karena berjamaah bergerak, orang akan berpikir, iya orang itu jauh ini masa ada bibit tak anak merapi masih begitu. Insyaallah lagi, mereka seharusnya bisa berkata-kata untuk anak lagi sesuatu. Dan kalau kamu kepada istiqomah termasuk kangkin apa, niat khidmat, niat melayani, kita istiqomah dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Terus dari Allah Taala yang betul-betul niat kami menjalankan dan menyampaikan kepada saudara kita yang lain di sini alam atas informasi memberikan sebagai setuju dengan Allah Taala yang untuk majelis subhanallah wa bihamdihi subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah. Acara selesai.